Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saga kami akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Indonesia. Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal untuk pengembangan skill dan pembentukan karakter. Sejarah Pramuka dunia telah dimulai sejak abad 20. Sementara sejarah Pramuka Indonesia dimulai diresmikan pada tahun 1961. Sejarah Gerakan Pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia yaitu didirikannya organisasi Nederlands Pathfinders Organisasi Pendudukan Belanda. Pada tahun 1916, organisasi tersebut berubah nama menjadi Nederlands Indisch Pathfinders Vereniging. Pada tahun 1916, dibentuklah organisasi kepramukaan bangsa Indonesia bernama Javaanse Paradivus Organisation yang diprasasti oleh SP Mangkunegara 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, banyak organisasi kepanduan yang dibentuk baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota Pandu Rakyat Indonesia bernaung. Semenjak tahun 1961 telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia. Organisasi tersebut tergabung dalam 3 federasi yaitu Ikatan Pandu Indonesia IPINDO, Persatuan Pandu Putri Indonesia POPINDO, dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia POPINDO. Namun, menyikapi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu, membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia Perkindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka dunia. Sebelum menjelaskan materi sejarah Pramuka dunia, saya akan menjelaskan apa sih Pramuka itu dan sejak kapan sejarah Pramuka dunia dimulai. Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal untuk pengembangan skill dan pembentukan karakter. Sejarah Pramuka dunia sudah dimulai sejak awal abad 20. Di Indonesia, Gerakan Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK. Tingkatan pramuka di Indonesia dibedakan menjadi kategori siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan pramuka menekankan pada pengembangan kemampuan lewat kegiatan menarik outdoor. Dalam istilah internasional, pramuka dikenal sebagai scouting atau scout movement. Membahas sejarah pramuka dunia tak lepas dari peran Baden Powell yang diakui sebagai bapak pandu sedunia. Ia dikenal sebagai pemakarsa gerakan pramuka di awal abad 20. Sejarah pramuka dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden Powell dikenal sebagai pemakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun, sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden Powell, Agnes.
Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka usia siaga bernama Cube atau Anak Serigala yang dilengkapi buku panduan kegiatan merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918, Baden-Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian banyak menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir di acara itu. Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958, serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Nah, itulah referensi sejarah pramuka sedunia. Sejarah pramuka di dunia telah ada sejak awal abad 20. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya mengenai tentang sejarah pramuka dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sangga Pelaksana RK32 akan menjelaskan survival dasar. Survival berasal dari kata survey dalam bahasa Inggris, artinya bertahan hidup. Survival dapat diartikan sebagai ilmu untuk mempertahankan diri dari alam bebas dan berbagai macam ancaman dengan menggunakan peralatan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Seseorang yang melakukan kegiatan survival disebut sebagai survivor. Dalam praktik kegiatan survival di dalam berbagai lokasi seperti daerah lautan, hutan, daerah kutub. Dalam kegiatan survival terdapat 5 teknik dasar. Teknik dasar yang pertama yaitu api. Tentunya pada saat kita melakukan survival, kita perlu membuat api. Api bisa kita gunakan untuk memasak, untuk menetralkan air, untuk memberi kehangatan, untuk sinyal, dan juga demi kenyamanan penerangan. Teknik dasar yang kedua yaitu tenda. Tenda adalah salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk melindungi tubuh kita dari sinar matahari, dari dinginnya angin atau udara, dan dari hujan. Teknik dasar yang ketiga yaitu tanda. Tanda atau sinyal bisa kita gunakan untuk memberitahu orang-orang di mana keberadaan kita. Tanda bisa kita gunakan pada saat kita terdampar atau tersesat di suatu wilayah yang tidak kita ketahui. Untuk membuat sinyal, kita dapat membuatnya dengan api. Dengan api, caranya kita membuat api yang berasap dengan bahan-bahan organik agar orang tahu di mana keberadaan kita. Selain api, kita juga bisa menggunakan batu. Batu yang tersusun menjadi huruf SOS.
Sehingga pada saat orang-orang mencari kita dari udara, orang-orang tersebut bisa melihat tanda SOS itu dan menemukan kita. Teknik dasar yang keempat yaitu air dan makanan. Tentunya pada saat kita melakukan survival, kita perlu membawa beberapa perbekalan air atau makanan demi kelangsungan hidup kita. Dan teknik dasar yang kelima yaitu pertolongan pertama. Dalam hal ini, pertolongan pertama tidak dikategorikan sebagai medis, tetapi dikategorikan sebagai psikologi. Karena pada pertolongan pertama ini, kita dituntut tentang bagaimana caranya kita mengontrol diri sendiri agar tidak panik, karena kepanikan dapat memperburuk keadaan. Untuk mengatasi kepanikan, kita dapat melakukannya dengan metode stop. Yo, aha, ya hao， 这是哈小。Bajuku coklat muda, celanaku juga coklat tua. Wow, wow, merah putih melingkar di leherku. Inilah pramuka Suriken, Surya negara, itu ambalan putra. Kencana wungu, ambalan putri. Wow, wow, Suriken, wow, wow, Suriken, Suriken, marilah bersatu. Suriken, wow, wow, Suriken, Suriken, jayalah selalu. Suriken, wow, wow, Suriken, Suriken, marilah bersatu. Wow, wow, Suriken, wow, wow, Suriken, Suriken, jaya ambalanku. Masih ingat, beranikan diri menyapa walau kadang berat. Ku jalani dengan semangat dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Kau pun ingat, suatu hari kita berkemah mengukir cerita, bercanda tertawa bersama, dan ku takkan hilang dariku. Tiada ingat. Cerita coklat yang muda di masa sekolah.
tentang kisah. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku dengan cerita coklat yang muda di masa sekolah bersama. Biar waktu beri jawaban terindah. Ini cerita kita, cerita tentang kisah. Kalian bisa lebih berkembang membuat anak bangsa menjadi generasi muda yang berjiwa Pancasila. Terima kasih. Perkenalkan, kami anak pramuka dari Ambalan Suriken terdekat. Surya Negara itu Ambalan Putra, Kencana Wungu Ambalan putrinya. Suriken di sini, Suriken di sana, kami memang biasa ada di mana-mana. Mari kita nyanyikan lagu semangat kita yang liriknya cepet banget sampai mulut kita pecah. Wabarakatuh. Salam pramuka. Kepada yang terhormat Bapak Ibu SMA Negeri 1 Sriat, kepada yang terhormat kakak pelatih pramuka SMA Negeri 1 Sriat, dan saya banggakan anggota pramuka SMA Negeri 1 Sriat. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di acara pelatihan SMA Negeri 1 Sriat walaupun dengan cara virtual karena situasi pandemi COVID-19 yang mewabah dunia khususnya Indonesia. Adik-adik pramuka yang saya banggakan, sekolah merupakan proses pendewasaan bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi SMA Negeri 1 Sriat, memberikan yang terbaik dalam organisasi SMA Negeri 1 Sriat khususnya pramuka. Nah, pelantikan ini diharapkan kalian harus serius setelah dilantik menjadi anggota pramuka. Serius, konsisten, dan tetap semangat meskipun organisasi pramuka dilakukan secara virtual. Adik-adik pramuka yang saya banggakan, tetap kreatif, inovatif, dan disiplin serta tanggung jawab dalam segala hal di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Selamat bagi kelas 10 dan untuk kakak kelas 11, tetap menjaga solidaritas dan terus mengamalkan dasar dharma dan tepati janji Trisatya. Demikian acara pelatihan pramuka SMA Negeri 1 Sriat. Salam pramuka.